Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini saya pengen review pompa DC, tapi ini bukan DC yang biasa untuk semprot ya, tapi ini adalah pompa DC submersible mini. Nah, ini pompa submersible itu apa sih? Pompa submersible itu adalah pompa celup. Nah, ini ada 3 macam ya. Biasa dipakai untuk apa pompa ini? Ini banyak dipakai di hidroponik, karena kan pompa celup ya hidroponik, jadi ataupun ada juga yang pakai buat pendorong gitu. Ada yang pakai pendorong shower tuh ada juga. Dan dipakai untuk kalau di sawah bisa pakai apa sih? Bisa juga buat nyedot, nyedot dari kali ataupun dari sumur yang dangkal gitu ya. Ketinggiannya ini bisa sampai, nah kalau ini kok water leapnya sampai 8 meter, ini sungguhan gak ya? Ini kan yang 800 sampai 5 meter. Ini sampai 5 meter juga. Nah, ini ada 3 macam ya. Ini tuh produk submersible pump yang 212A, jadi ini 20 watt ya. 800 liter per jam, 800 liter per jam itu sekitar berapa sih? Sekitar 10 lebih ya, 10 kalau dikonversi ke dalam LPN itu 10 lebih ya. Dan ini kakinya pakai kaki yang karet ya. Dan ini kabelnya udah panjang ya model ini. Kabelnya udah enak dan udah ada model jack female-nya yang tertanam seperti ini. Kalau ini yang ini masih pendek-pendek ya. Seperti ini tadi saya sambung supaya nanti kalau saya masukin ke ember, jadi seperti ini bawahnya cuma batas segini. Nah, ini sama juga pendek segitu, tapi sudah saya sambung. Saya akan tes kekuatannya beneran nggak bisa sampai 8 meter ataupun 5 meter seperti apa ya. Kalau 8 meter beneran mah lumayan ya kalau buat nyedot sumur-sumur di sawah ya, ngangkat dari kali misalnya ada sungai gitu lumayan juga. Nanti kita akan uji ya satu-satu lah. Ini berarti nggak, ini besarnya segini ya. Ini lebih paling besar karena ini kan apa namanya, 30 watt, ini 20 watt, 20 watt. Seperti ini taper, nah ini bukan. Ini yang ini kakinya model karet, seperti itu. Seperti itu. Kita akan coba satu-satu dan kita akan uji arusnya seberapa dayanya itu berapa watt gitu. Sebenarnya bener nggak sih kalau 20 watt. Nah, ini inputnya saya coba kasihin filter ya biar nggak kemasukan lumut. Nah, seperti itu. Kita akan coba satu-satu ya. Kalau seperti ini kita akan coba masukkan dulu dengan tanpa beban ya, seperti itu gitu, kita masukin beban. Nah, ini kan ada ini, jadi saya pasang injek seperti ini dan saya akan jepit seperti ini. Kita akan coba, nanti kita akan coba ketinggian juga ya. Nah, ini kan pakai voltase 12 volt ya, 12,57 volt kita nyalakannya. Nah, ada berapa dayanya? 21 watt, 21, 22. Ini sebenarnya kalau diangkat, ini angkatnya gede, lumayan tinggi loh, misalnya kayak ya, sorry. Nih kayak, nah kencang boleh, kencang banget tuh. Karena kan ini di dalam ya, jadi nggak ini. Ini 21 watt ya. Oke, kita ganti yang kedua ya. Nanti kita kasih sambungan pralon ya. Nanti kita sambungan pralon. Kita ukur juga tekanannya. Nah, ini yang 20 watt yang kedua. Filternya kita pindahkan ya. Ini kan ada ininya. Udah nggak usah kenceng-kenceng. Ini kita jepitkan ke sini. Jadi ini saya tes sekaligus ya 3 model ya. Nah, ini 20 sama ya, 21, 20, 19 gitu ya. Kurang lebihnya sesuai spek yang ditulis ya, tapi tanpa beban ya. Nih. Kencang juga ya, sama kencang tuh. Kencang. Jadi seperti itu ya. Ini 20 watt tanpa beban. Nah, kita akan uji yang 30 watt. Kita akan uji yang 30 watt filternya. Sebenarnya nggak pakai filter sih nggak apa-apa sih. Ini biar oke aja. Ini yang 30 watt. Ya, kabelnya udah saya sambung supaya kalau terlalu pendek nanti kabelnya kecelup ya kan. Ini langsung hidup ya, belum saya on. Oh, ini ternyata 47 watt ya, 45 47 watt. Ini lebih besar dari yang ditulis ya. Kita lihat speknya ya. Kita lihat semprotannya nih kayak apa. Wah, iya nih jauh lebih kencang ya. Karena memang
dayanya lebih gede. Tapi kita lihat nanti seperti apa kalau oh ya, kita ukur tekanannya berapa sih gitu ya. Kita pakai dia tekanannya ya. Sekarang pakai dimulai dari yang itu dulu, dari yang ini dulu. Kita kasihkan ini ya, kita kasihkan konektor yang ini tengah, sama flow-nya ya, kita ukur beneran nggak sih flow-nya itu dia di ini kita kasih penghambat ya, supaya sebenarnya nggak harus pakai stick ya, sticknya kita lepas juga nggak apa, tapi nggak apa lah buat sekaligus ngetes. Ini ke sana ya, ini kita masukkan lagi. Waduh, keserimpet lagi. Masukkan, terus kita masukkan ke sini. Nah, outputnya jadi berarti ke sini ya. Oke, kita nyalakan. Nah, semprotannya kayak gitu ya. Waduh, bocor. Oke, saya ulang ya, karena ada kesalahan tadi pengukurannya itu ternyata ininya macet ya, nggak baru turun. Jadi saya baru nyadar, oh kok nggak turun 50. Jadi ini pompa yang besar 44, 43 watt, 45 watt tanpa beban ya. Nah, coba nanti saya mau ukur dia kalau dikasih beban seperti ini. Kok tadi saya juga agak aneh juga. Nah, kalau diselang seperti ini 10 mili kayak apa semprotannya? Nah, tuh kayak gini ya. Kayak gini. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, kalau kita masukkan dia ke sini, belum dayanya berapa tadi kalau ke sini? Nah, ini dayanya malah turun ya, heran. Harusnya menjadi 2 ampere, dayanya 25-26 watt ya. Saya agak-agak bingung sih. Biasanya kalau pompa itu kalau dibebanin kan daya naik, tapi pompa submersible nih kok agak aneh, dibebanin malah turun. Ini kita ukur tekanannya sekarang. Jadi kita ukur ya. Nah, itu lewat stick seperti ini, saya nggak kasih nozzle ya. Ini juga agak turun ketika dibebanin. Malah turun di 27-24 ya. Dan tekanannya ternyata memang nggak mau naik. Nggak mau naik ya. Nggak mau naik seperti itu. Nah, kita akan coba dia dengan otomatis ya. Apakah dia mau cut off apa enggak gitu ya. Nah, kita akan coba ke sini ya. Nih, lewatin otomatis dulu ya. Dia kira-kira mampu mematikan otomatis yang pompa rendah ini enggak gitu. Terus ini kemana? Ini nggak usah ya, tekanannya nggak usah kita ukur ya. Kita ukur. Oke, ini kan tinggal lagi pasang. Oh, ke sana ya. Oh, ke sini ya, bener ya berarti ya. Di sini. Bener ya. Bener deh. Ke sini. Nah, kita atur tekanannya. Ini kabelnya saya akan lewatin ini satu ya. Kabelnya saya akan lewatin, jadi saya jepit ke sini. Atau lagi ke sini. Jadi kalau dia cut off harusnya mati ya. Tapi saya nggak yakin sih, tekanannya kayak 0 gitu. Oke, kita nyalakan. Ya, ini ada ya. Lemah ya. Nah, mati nggak? Nggak mati ternyata. Dayanya masih jalan. Tapi anehnya ketika saya tutup gini, saya tutup malah turun di 20 watt. Turun ya, turun. Yang ini nggak mau mati kesimpulannya. Nanti kita lanjutkan ke pompa yang lain. Agak aneh sih. Kita ganti pompa berikutnya. Oke, sekarang ini pompanya yang kedua yang pakai kaki karet, yang tadi sebelah kanan nih, yang bukan tapir. Nah, ini kita akan coba sekarang. Ini udah saya rangkai, rada ribet. Nah, ini otomatis saya pasang juga. Nah, itu semprotannya kelihatan lumayan ya. Kayak gini nih. Dayanya malah turun memang kalau dipasang selang tadi kan 20, jadi malah 15 watt. Ini kalau saya tutup tekanannya, dia naik dikit ya, di 5, sekitar 4 sampai 5 PSI. Karena tekanannya sampai 5 PSI. Jadi seperti itu ya, nggak mampu dan masih belum mampu mematikan otomatis itu. Jadi kita tinggal sekarang pompa yang ketiga. Ini sekarang kita uji yang terakhir nih, yang tapir yang 20 watt ya.
Kita celupkan saja dan kita runningkan. Ini seperti istirahat ya. Kita coba ini. Nah tuh, segini ya, dayanya berapa tuh? Ketika running pakai pemanjang ini memang turun, emang jadi 15 watt. Nah, ini lihat tekanannya 0 masihan ya, 0. Coba kalau saya lepas handle-nya, saya cut off, apakah dia akan naik? Nah, dia agak kejutan doang terus balik lagi ke 0 ya. Tekanannya kayak gitu. Ketika dia ini kan nggak ada otomatis ya. Ketika dia saya matiin gini kan pompanya masih running itu 13-14 watt, turun dikit. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya berarti pada nggak bisa ya dipasang otomatis ini ya. Oke, sekarang tinggal poin terakhir ini saya akan ukur flow ya, flow-nya. Jadi flow itu saya lepas semua seperti ini ya. Oke, sekarang kita ukur flow rate-nya. Jadi ini pakai pompa yang Tafir 20 watt ya, terakhir tadi yang belum kita ganti. Kita ukur aja. Nah, mana dia? Belum saya sambung. Ukur dulu. Lebih cepet ininya. Nah, itu dia. Tadi sempat 10 ya. Kayak angin-angin gitu. Berapa nih? 5,5. Apa dia pengaruh kalau selangnya terlalu panjang? 5,5 nih stabilnya ya. Ini segini 5,5 LPM, yang nggak sampai 10 LPM ya. 5,3. Coba kalau saya copot ini ya, pengaruh nggak? Nah, kita running lagi. Gitu. Itu dapat 11 ya? Emang hambatannya beda ya. Stabilnya di 7 dia. 7 dapat 7 LPM. Ini karena selangnya memang agak panjang ya, 7,2. Emang agak panjang, selang kecil dari dalam, jadi pengaruh ini 7,2 pengaruh. Kira-kira memang ada penurunan. Jadi kalau pompa-pompa dengan tekanan lemah itu kalau kita sambung selang panjang gini itu ada penurunan ya. Oke, ini sekarang pompa yang apa ya? Yang pakai kaki karet ya, yang 800 L. Kaki karet kita coba dapat berapa. Kita langsung nggak pakai selang, ini gini aja langsung. 4, 8, 11, 14, 12. Ini nggak stabil ya. 7,9. Dapatnya 7,9 ya, lebih bagus ya. Tadi sempat 14 segala, tapi ini stabilnya di 7,9 LPM. Nah, itu stabilnya 7,9. Tadi 7,3 ya, nggak salah ya. Jadi lebih bagus yang ini, yang kaki karet ya. Kita coba yang paling besar sekarang. Ini yang terakhir yang 30 watt, berapa LPM dapatnya yang pompa yang 30 watt 1000 LPH ya, liter per jam. Ini kita akan uji ya. Jadi reset. Nah, kita oke, reset. 4, 7, 9, 11, 9, balik. Kita lihat nanti di stabilnya aja. Nah, dia lah stabilnya di 8,3 LPM. Nah, berapa sih 25 watt? Ternyata di sini kalau kena beban malah turun ya 25 watt ya. Nah, 8,3 ya. Memang ini paling gede ya. Jadi memang, tapi selisihnya nggak terlalu signifikan. Tapi kita lihat nanti di pengujian terakhir ya, pengujian ke paralon 4 meter seberapa derasnya gitu ya. Oke, kita siapkan ujian terakhir. Oke, ini paralonnya sudah saya siapkan. Ini ada satu batang utuh plus tambahan dikit lah 20 cm belok gitu. Jadi kita langsung naikkan, saya naikkan ke atas ya. Kira-kira mampu nggak sangat segini? Seberapa? Ini pompanya yang 30 watt yang terpasang ya. Nah, dah. Oke. Ini ke gendeng ke sana lah ya. Saya nyalakan ya. Nah, kita akan uji dia seberapa bagus dia. Nah, ini belum nyampe-nyampe. Nah, seperti itu. Mampu ya? 4 meter ya, 4 meter. Tuh, seperti itu. Segitu masih angkulannya. Masih lumayan. Bisa kelihatan ya, 4 meter ini. Oke, ini sekarang pompa yang 800L yang kakinya karet ya. Sambung kita coba dengan separalon yang sama juga.
4 meter. Nah, kita nyalakan berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 detik sampai ujung. Ini katanya semprotannya cukup jelas ya. Nggak kalah yang tadi ya, nggak kalah yang tadi yang itu. Bagus ya. 10 meter masih segitu. Masih oke ini. Masih kalau kita ukur mah ini masih lumayan, ini masih ada 5 LPM nih. Oke, kita ganti yang terakhir ya. Sekarang ini pompa yang terakhir 800L yang tough wear. Kita coba. Nah, yang sini masukin. Nyalakan. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 detik, tapi dia alirannya kecil ya. Kuat tapi paling kecil nih. Cuma segitu aja. Powernya nggak sebesar yang kaki karet. Kecil banget. Kecil segitu ya. Oke. Airnya kecil banget. Jadi kalau saya bilang nggak mampu kalau 4 meter untuk ini. Ini saya tambah kayak semeter lebih deh. Ini semeter kayak semeter 20-an lah. Semeter 20, jadi ini 4 meter lebih ya. Kita sambungkan ke sini. Tuh. Nah, tuh. Ke sini. Oke, ini yang tough wear yang 1000 LPH ya. Yang 30 watt. Ini panjang ketinggiannya udah lebih dari 5 meter. Kita akan coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 detik. Tetapi udah kecil kayak yang tadi ya. Hasilnya kecil segini ya. Nah, kecil banget ya, 15 detik ini. Muncul sampai atas, kecil kayak yang tadi 800L yang 4 meteran. Oke, kita ganti sekarang. Ini yang terakhir kita uji, ini yang kaki karet yang 800L terus 20 watt. Dayanya lebih kecil lagi. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tapi kok keluarnya lebih banyak, keluarnya lebih bagus ya. Ya ini udah 5 meter lebih tapi keluarnya masih bagus yang ini, yang 800L. Pakai yang pompa yang kaki karet. Ternyata memang beda ya, beda produsen, emang kelihatannya mengalahkan yang 30 LPM, 30 liter per jam. Dengan daya yang lebih kecil. Ini masih segini, masih 5 meter, masih oke ini, masih oke. Mantap ya. Oke. Oke, kita kesimpulan sekarang. Kesimpulannya, pompa ini meskipun kecil menjadi juaranya dengan mampu menaikkan 5 meter lebih dengan flow yang masih bagus. Ini meskipun 30 watt tapi ternyata kalah. Atau mungkin karena ada filternya ya. Nah, tapi enggak kayaknya sih. Filternya kan kecil banget efeknya. Oke, ini kita uji ulang pompa yang tadi yang apa namanya 1000L dengan 30 watt, kita tanpain filter tuh hasilnya ternyata masih sama ya. Berarti filternya tuh nggak ngaruh, ini hasilnya kecil gitu seperti itu. Jadi bukan pengaruh di filter. Kesimpulannya pompa yang ini tetap juara dengan mengangkat air lebih tinggi, 5 meter masih bagus, dan tadi tekanannya juga paling bagus. Karena beda brand ternyata ya. Saya juga baru uji kali ini. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan uji coba kali ini bermanfaat, memberikan inspirasi, memberikan gambaran ya untuk memilih mana pompa yang terbaik untuk sedotan ataupun pendorongan. Oke, jangan lupa komen kalau ada pertanyaan, kalau belum jelas. Terima kasih sudah menyimak uji coba kami, walaupun agak amburadul tapi memberikan sedikit gambaran ya. Pompa ini bisa ternyata belum bisa dipakai belum bisa digeserin otomatis, yang itu tekanannya kurang dan mampu mengangkat
yang 4 meter yang mana? Yang paling rendah tadi yang tadi ya. Oke, mudah-mudahan bisa disimpulkan sendiri juga kalau videonya nggak di skip. Terima kasih, sampai ketemu video Tukur TV berikutnya. Salam sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.